warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anida Solehatun Nurul Fadia dari Bahasa dan Sastra Arab 5A. Kali ini kita akan membahas tentang dialek-dialek bahasa Arab. Maka dari itu, mari kita belajar bareng-bareng. Bahasa Arab menjadi dua kelompok besar, yaitu bahasa Arab Fusha, bahasa Arab Amiyah, merupakan bahasa resmi yang banyak dipergunakan dan dipahami oleh semua orang Arab. Ia dipergunakan dalam forum-forum resmi di bidang kebudayaan, ilmu, bahasa, puisi, prosa, surat kabar, dan lain-lainnya. Fusha berasal dari salah satu dialek. Pemenang satu dialek di Arab yaitu bahasa Arab yang dikuasai oleh dialek Quraisy. Kemenangan ini didukung oleh faktor agama, ekonomi, politik, kekayaan. Bahasa yang dimiliki oleh dialek Quraisy sendiri menjadi pendukung Quraisy tersebar di seluruh penjuru dunia. Makanya banyak dipergunakan oleh semua golongan serta mengalahkan pamor-pamor dialek lainnya. Disebut bahasa Arab Amiyah. Faktor ini memberikan celah untuk timbulnya berbagai macam faktor yang mengantarkan ke akibat ini. Salah faktor mendasar, terdapat faktor-faktor lain dialek yang berbeda, pengaruhnya itu dari faktor politik, sosial, geografis, dan kebudayaan. Faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan itu diantaranya itu ada lingkungan, tempat jauh ditinggal sana, sehingga bahasa itu menjadi perbedaan. Memahami berbicara itu menjadi berbeda. Dialek Quraisy malahkan dan menguasai dialek-dialek lainnya. Ini menjadi bahasa sastra dalam puisi dan prosa semua suku-suku bangsa Arab. Ia juga menjadi bahasa agama, bahasa politik, dan juga ekonomi. Aspek-aspek yang menyebabkan suatu dialek sering berbeda dengan dialek lainnya adalah dalam hal suara, makna, kata, dan kaidah. Adapun cara pembentukan atau proses perbedaan itu melalui seperti ibdal, i'rab, bina, tasahih, i'lal, itmam, naqas, idgham, fak, dan taraduf. Dialek-dialek yang terdapat dalam bahasa Arab bisa dikelompokkan menjadi 5 kelompok, yaitu bahasa Arab dialek Hijaz, Najd, Syria, Irak, Mesir, dan Maroko. Dialek Arab di negara Arab terbagi menjadi 20 negara. Bahasa Arab Fasih merupakan bahasa yang saling dipahami oleh setiap negara, namun setiap negara memiliki dialek yang berbeda-beda. Secara garis besar, dialek Arab dibagi menjadi 4. Yang pertama, Lahjah Khalijiyah. Dia termasuk bahasa Arab di rumpunan yang biasa dipakai oleh Uni Emirat, Saudi Arabia, Kuwait, dan Irak. Meski masuk dalam satu rumpun, tetapi di dalamnya masih dibagi lagi seperti di Saudi contohnya, ada Lahjah Najdiyah, Lahjah Al-Janubiyah, Lahjah Syarqiyah. Yang kedua adalah Lahjah Syamiyah. Lahjah Syamiyah itu masuk rumpunan lahjah yang digunakan biasanya di Syria, Palestina. Yang ketiga itu adalah Lahjah Maghribiyah, masuk rumpunan lahjah Tunisia, Aljazair, dan Maroko. Yang keempat itu adalah Lahjah Hijaziyah. Dia bukan salah satu lahjah yang terdiri dari bahasa yang lainnya. Lahjah terakumulasi dari masyarakat Hijaz dan sekitarnya. Mereka berada di Makkah dan Madinah Al-Munawwarah. Sementara kabilah-kabilah lain paling dominan dalam lahjah Hijaz adalah Kinanah, Khaza'ah, Hudayl, Ashraf, Thaqif, Bani Salim. Beberapa contoh dialek Arab muncul karena terjadinya sebagian besar bahasa Arab yang ada di muka bumi ini, dan tidak terkecuali bahasa Arab sebagai bahasa percakapan di dunia Timur Tengah. Perkembangan ragam bahasa Arab muncul sebagai bentuk peningkatan intensivitas pertemuan budaya Arab dengan dunia luar, sehingga secara tidak langsung hal tersebut meningkatkan kompleksitas bahasa Arab, baik ditinjau dari segi geografis, komunitas, sosial, pengucapan, bahasa, dan lain-lain. Ragam bahasa Arab dalam berkembangnya mengklasifikasi dan berbeda-beda, diantaranya adalah klasifikasi model Arab dan klasifikasi model Barat. Model Arab membedakan dua ragam, yaitu bahasa Fusha, lahjah atau ragam, baku non-baku atau bisa disebut dengan lughah musytarikah, lughah muawidah, dan bahasa yang bukan Fusha lahjah. Sedangkan klasifikasi model Barat membedakan ragam bahasa Arab menjadi 3, yaitu bahasa Arab klasik, bahasa Arab modern, dan yang terakhir yaitu bahasa Arab lahjah Colonial Arabic.
Ragam terakhir ini dalam pembagian model barat mengacu pada ragam yang banyak dipakai keseharian atau ragam dialek yang selain disebut yaitu lahjah Amiyah, yaitu bahasa Amiyah. Istilah dalam bahasa baratnya yaitu spoken Arabic. Ragam ini sering disebut sebagai bentuk penyelewengan di suatu pihak dan merupakan suatu perkembangan di pihak lainnya dari ragam bahasa Fusha. Ragam ini sangat cepat mengalami perkembangan karena mengikuti kehidupan masyarakat Arab dalam menghadapi realitas kehidupan, sehingga menyebarkan ragam ini sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut menyebabkan besar kecilnya perbedaan lebih intensif. Dialek bahasa Arab Fusha banyak tersebar di semenanjung Arab dan perkembangan dengan semakin luasnya wilayah Islam setelah penaklukan-penaklukan yang dilakukan oleh Islam hingga ke wilayah Afrika dan Utara. Di antara dialek bahasa Arab yang kita kenal di sekitar Jazirah Arab sebagai induk dari berbagai dialek diantaranya yaitu lahjah al-istintah, lahjah at-tahaju, lahjah at-tiltilah, lahjah ar-rutah, lahjah at-tamtanah, lahjah al-ajrfiyah, lahjah al-jajah, lahjah al-an'anah. Baik, bahasa Arab Amiyah itu apa? Bahasa Arab Amiyah yaitu yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk urusan kehidupan mereka masing-masing. Sifat bahasa Arab Fusha. Bahasa Arab Fusha itu mengikat, jadi dia menduduki posisi tinggi di masyarakat. Jika ada orang berbahasa Arab Fusha, ia dipandang tinggi secara kebudayaan karena tidak semua orang Arab bisa mampu menggunakan bahasa Arab Fusha. Tidak bersifat lokal tetapi global. Bahasa Arab Fusha tidak hanya digunakan oleh sekelompok atau negara tertentu saja, tetapi semua negara yang menjadikan sebagai bahasa setempat. Perbedaan Fusha dan Amiyah. Apa sih bedanya perbedaan Fusha dan Amiyah? Fusha terbentuk melalui proses perkembangan bahasa dari berbagai dialek yang kemudian bersatu dengan tata bahasa yang ketat, sementara Amiyah tidak melalui proses perkembangan seperti itu. Fusha sangat terikat dengan aturan i'rab, sedangkan Amiyah tidak terikat dengan aturan i'rab. Fusha menggunakan bermacam-macam jenis isim mausul sesuai dengan aturannya, sedangkan Amiyah hanya mengenakan satu isim mausul yaitu elei. Dasar seruan menggunakan Amiyah. Bahasa Arab Fusha adalah bahasa generasi terdahulu yang digunakan pada masa sekarang itu sulit karena ya memang dia terikat menggunakan faktor-faktor seperti nahu, sorof, dan kosa-kosa katanya. Berbeda dengan Amiyah, dia tidak terikat. Banyak kaum muslim di belahan dunia tidak menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi lisan maupun tulis, sehingga tidak ada hubungan antara mereka dengan Arab Fusha. Adapun bahasa Al-Quran, maka tokoh agama bahasa saja perlu mempelajari Fusha beserta tata aturannya menjadi sia-sia karena banyak yang menggunakan bahasa Amiyah yang secara berkepanjangan. Di antara sebab utama kemunduran bangsa Arab sekarang yaitu perbedaan antara bahasa lisan dan bahasa tulis. Karena kenyataannya masyarakat Arab sendiri sehari-hari menggunakan bahasa Amiyah, sementara kitab-kitab dan surat resmi menggunakan Fusha. Solusinya adalah penggunaan Amiyah dan lisan dan tulisan itu dikurangkan. Apa sih sisi negatif seruan penggunaan Amiyah ini jika dipenuhi secara berkepanjangan? Yang pertama, menghancurkan bangunan keilmuan yang sudah tersusun rapi dalam kitab-kitab berbahasa Arab Fusha serta menghilangkan hasil jeripaya para penulisnya. Kedua, orang-orang Arab akan kesulitan menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Amiyah karena bahasa Al-Quran sendiri menggunakan bahasa Arab Fusha. Yang ketiga, menghilangkan aspek ijaz dan pengaruh ke jiwa. Jika berpedoman pada Amiyah, maka negara lain itu tidak mengerti kalau kita menggunakan bahasa Amiyah karena mereka menggunakan bahasa Fusha. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada materi yang menyeleweng atau gerak-gerik saya yang salah, itu semua dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.